Hari ini aku akan mengejarmu kembali ke Pulau Bali. Selamat datang di Coffee Time. Aku Grace Handel. Yuk, dengarkan ceritaku yuk. Hai kawan, kita berjumpa lagi. Apa ya yang cocok untuk menemani kopi yang hangat ini? Jajah Bali. Cocok untuk menemani kopi dan kisah kita hari ini. Nah, sembari menikmati kopi dan jajah Bali yang sangat nikmat, mari kita mengenal dunia kuliner pulau ini. Campuran bersemangat dari tradisi, kreativitas, dan rasa yang menggugah selera. Masakan Bali adalah refleksi dari budaya dan sumber budaya alam pulau ini. Menggabungkan berbagai rempah, buah-buahan segar, sayuran, ikan, dan daging. Stasiun perhentian pertama kita adalah pasar lokal yang ramai di Badung. Tempat yang sempurna untuk memahami dasar-dasar makanan Bali. Pagi hari di sini adalah kaleidoskop warna dan aroma. Ketika pasar menjadi hidup dengan produk segar, kamu akan menemukan tumpukan buah-buah eksotis, sayuran berwarna-warni, ikan yang baru ditangkap, dan berbagai jenis rempah aromatik. Selain produk segar tadi, ada yang wajib kita coba teman, jajanan pasar yang menemani kita hari ini, yaitu jajah Bali. Jajah atau jajanan ini memiliki beragam variasi, seperti jajah lukis, kue kecil yang terbuat dari tepung ketan, dibungkus daun pisang. Teksturnya lembut dan kenyal, dan biasanya disajikan dengan kelapa parut dan saus gula merah di atasnya. Jajanan ini mirip dengan kue lapis, kue tradisional dari daerah lain di Indonesia, tapi ukurannya lebih kecil. Jajah lukis adalah cemilan manis dan mengenyangkan yang aku nikmati dengan secangkir kopi. Nah, selain jajah lukis, ada pula jajah lak-lak atau lak-lak saja. Lak-lak adalah kue mirip pancake yang terbuat dari tepung beras, santan, dan ragi. Warnanya bisa putih atau hijau, tergantung apakah diberi rasa pandan atau daun suji. Kue ini dimasak di cetakan khusus di atas api arang, lalu ditaburi kelapa parut atau gula merah, atau bisa pakai keduanya, gula merah dan kelapa parut. Aromanya harum dan sangat enak. Nikmatnya. Masih belum puas nih dengan nikmatnya jajanan di sini. Ada lagi nih, namanya jajah bendu. Bukan jajah teman, tapi ini jajah bendu. Jajah bendu adalah kue bendu yang terbuat dari tepung ketan. Tapi ini ada isinya. Isinya disebut unti dan terbuat dari kelapa parut dan gula aren. Lalu dibungkus daun pisang dan dikukus sampai matang. Teksturnya manis dan lembab, bikin kenyang banget. Yummy banget kawan. Berjalan lagi ke dalam pasar, kita bisa menikmati jajah wajik. Jajah wajik adalah kue yang terbuat dari ketan yang dimasak dengan santan, gula putih, dan gula merah. Ketannya jadi karamel dan lengket, membentuk kue padat dan kenyal. Jajah wajik biasanya dipotong-potong kecil dan dibungkus daun pisang. Jajah wajik punya rasa manis dan gurih, dan bikin nagih banget. Aku sampai nggak bisa berhenti makan kawan, enak banget. Tahu bubur injin? Lezat juga loh kawan. Bubur injin adalah bubur yang terbuat dari ketan hitam yang direbus sampai empuk, disajikan dengan santan kental dan sirup gula aren di atasnya. Dengan potongan-potongan nangka di dalamnya, menambah rasa manis buah ke bubur. Teksturnya creamy dan halus. Camilan ini bisa dimakan panas atau dingin kawan. Lezat banget. Dari sana kita menuju ke jalanan di mana banyak warung atau gerai makanan lokal menyajikan hidangan lezat seperti nasi goreng, sate ayam, dan babi guling. Hidangan ini masing-masing dengan campuran rempah dan rasa yang unik.
menawarkan gambaran tentang warisan kuliner pulau yang kaya. Bagi pecinta makanan laut, kunjungan ke kafe di pinggir pantai di Teluk Jimbaran adalah suatu keharusan. Saat matahari terbenam, kafe ini menyajikan tangkapan segar hari itu. Dipanggang dengan sempurna dan disajikan dengan sambal yang pedas. Sambalnya, apalagi kalau bukan sambal mata yang paling ikonik di Bali. Sambal mata adalah sambal mentah yang pedas, asam, dan harum. Dibuat dari bahan-bahan segar seperti bawang merah, serai, daun jeruk, jahe, bawang putih, dan tentu saja cabai. Sambal mata cocok banget sama makanan yang dibakar atau digoreng. Apalagi sama seafood, kayak ikan atau udang. Kamu juga bisa makan sama nasi atau mie sebagai hidangan utama atau pendamping. Sambal mata itu serbaguna dan lezat. Enaknya. Dan tentu saja, kita tidak bisa lupa dengan suasana kafe yang bersemangat di Seminyak dan Canggu. Tempat-tempat ini dipenuhi dengan kafe modern yang menyajikan segala sesuatu dari makanan tradisional Bali hingga pilihan vegan yang sehat, makanan fusion, dan bahkan kue-kue berkualitas dunia. Kafe favoritku adalah The Shady Shack di Canggu. Kafe yang menawan dengan tanaman yang subur, menyajikan berbagai macam hidangan vegetarian dan vegan. Masakan dan smoothies mereka lezat sekali kawan, layak dicoba. Dan untuk dessert, jangan lewatkan makanan penutup tradisional Bali, pisang goreng. Sering disajikan dengan 1 scoop es krim vanila atau madu. Ini adalah hidangan yang cocok juga untuk secangkir kopi Kintamani yang hangat. Tujuan kita berikutnya adalah Ubud, sering disebut jantung budaya Bali. Di sini, di tengah sawah hijau dan pura kuno, kamu akan menemukan suasana makanan yang menggabungkan tradisi dengan inovasi. Salah satu hidangan yang harus dicoba di sini adalah bebek betutu, makanan yang dimasak dengan api kecil. Bebek ini direndam dalam campuran rempah tradisional, dibungkus daun pisang, dan dimasak lambat hingga sempurna. Hasilnya adalah hidangan yang lembut, penuh rasa yang sulit untuk dilupakan. Kalau kamu pemberani, kamu mungkin ingin mencoba lawar. Hidangan tradisional Bali ini menggabungkan sayuran segar, daging cincang, kelapa, dan berbagai rempah. Bagian yang menarik, seringkali dicampur dengan darah segar untuk meningkatkan rasa. Ada banyak variasi, termasuk yang tanpa darah. Jadi, ada lawar untuk setiap selera. Sekarang, mari kita alihkan perhatian kita ke suasana vegetarian dan vegan yang bersemangat di pulau ini. Ubud khususnya adalah surga bagi para pencinta makanan berbasis tumbuhan. Tempat seperti Alchemy, Bali Buddha, dan Soma Cafe menawarkan berbagai hidangan yang sama lezatnya tapi sehat. Bukan hanya salad dan semangkuk smoothie, kamu akan menemukan versi tumbuhan yang inovatif dari hidangan tradisional, seperti gado-gado, hidangan sayuran dengan saus kacang, bahkan es krim vegan yang dibuat dengan buah-buahan tropis lokal. Saat kita menutup perjalanan kuliner kita, aku akan mengenalkan kamu akan budaya kopi Bali. Pulau ini dikenal karena biji kopi berkualitas tinggi, dan budaya lokal mencerminkan hal tersebut. Kopi Kintamani, kawan. Dari warung di pinggir jalan yang menyajikan kopi Bali tradisional yang kental, hingga kafe di Seminyak yang menyajikan kreasi kopi artisan, ada seduhan untuk setiap pecinta kopi di Bali. Dan jika kamu benar-benar petualang, ada kopi luwak yang terkenal loh. Dan disinilah kita kawan, dari street food hingga fine dining, hidangan tradisional hingga kenikmatan vegan, dan tentu saja kopi. Perjalanan kuliner kita melalui Bali sangatlah lezat. Sampai jumpa lagi kawan, sampai jumpa lagi di perjalanan kita berikutnya.